menayangkan hal-hal yang patut diperbincangkan dalam bingkai sastra dan budaya. Inilah Omah Simak Channel. Dari Somoragen, Desa Joho, Prambanan, bersama Eno Kristianti Cipto Diharjo. Hai teman-teman, apa kabar? Meskipun akhir-akhir ini curah hujan cukup banyak, saya berharap teman-teman tetap dapat beraktivitas, tetap sehat, dan selalu waspada. Hari ini Omah Simak Channel mengajak teman-teman untuk meneropong kehidupan sosial masyarakat yang sering luput dari perhatian. Apa itu? Langsung saja kita bicarakan salah satu cerpen Seno Gumira Aji Dharma berjudul Pelajaran Mengarang. Teman-teman, tokoh utama dalam cerpen ini adalah Sandra, gadis kecil kelas 5 SD yang mengalami kepahitan hidup akibat perilaku orang-orang dewasa di sekitarnya. Begini kisahnya. Pada suatu hari, Ibu Tati, guru bahasa Indonesia di sekolah Sandra, menyuruh anak-anak menulis karangan. Ibu Tati menawarkan 3 pilihan judul. Para siswa boleh memilih Keluarga Kami Yang Berbahagia, Liburan ke Rumah Nenek, atau Ibu. Nah, disinilah Seno mulai mengungkapkan konflik batin Sandra. Mengapa? Karena ketiga pilihan judul itu mengantarkan Sandra pada ingatan tentang kehidupannya yang berbeda dari kawan-kawannya. Ketika Sandra berpikir tentang Keluarga Kami Yang Berbahagia, tiba-tiba dalam benak Sandra tergambar rumah yang berantakan. Botol-botol dan kaleng-kaleng minuman kosong berserakan di meja, di lantai, bahkan sampai di atas tempat tidur. Tumpahan bir berceceran di atas kasur yang spraynya terseret entah kemana. Bantal-bantal tidak bersarung, pintu yang tidak pernah tertutup, dan sejumlah manusia yang terus-menerus mendengkur. Bahkan saat Sandra pulang dari sekolah. Melihat Sandra pulang, ibunya malah berteriak, "Lewat belakang anak jadah, jangan ganggu tamu mama." Nah, pernah suatu hari Sandra bertanya pada ibunya, "Mama, apakah Sandra punya papa?" Dan apa jawaban ibunya, teman-teman? Ibunya menjawab, "Tentu saja punya, anak setan, tapi tidak jelas siapa. Dan kalau jelas siapa, belum tentu dia mau jadi papa kamu. Jelas, belajarlah untuk hidup tanpa seorang papa. Tai kucing dengan papa." Seramnya teman-teman, anak kecil seusia tokoh cerpen ini mungkin baru 10 atau 11 tahun hidup di bawah tekanan psikis dari tokoh dewasa, bahkan ibunya sendiri. Tokoh ibu ini tidak menyadari bahwa kata-kata kasar seperti anak jadah, anak setan, tai kucing yang dia ucapkan dengan nada keras membekas di hati anaknya, dan itu berpengaruh buruk terhadap psikologi tokoh Sandra. Ingatan tokoh Sandra pada keadaan rumah dan perilaku ibunya serta kesulitannya menulis tentang Keluarga Kami Yang Berbahagia ini menjadi sinyal bagi pembaca bahwa tokoh ini sangat menderita, hidupnya tidak bahagia. Selanjutnya teman-teman, tokoh Sandra mencoba memikirkan pilihan judul kedua yang diberikan Bu Tati gurunya, Liburan ke Rumah Nenek. Ternyata untuk judul ini pun Sandra tidak dapat menulis apa-apa. Ingatannya tentang nenek dan rumahnya justru lebih menyiksa batin Sandra. Saya bacakan untuk teman-teman bagian ini. Sandra mencoba berpikir tentang sesuatu yang mirip dengan liburan ke rumah nenek. Dan yang masuk dalam benaknya adalah gambar seorang wanita yang sedang berdandan di muka cermin.
Seorang wanita dengan wajah penuh kerut yang merias dirinya dengan sapuan warna yang serba tebal. Merah itu sangat tebal pada pipinya, hitam itu sangat tebal pada alisnya, dan wangi itu sangat memabukkan Sandra. "Jangan rewel anak setan, nanti kamu ku ajak ke tempatku kerja. Tapi awas ya, kamu tidak usah ceritakan apa yang kamu lihat pada siapa-siapa. Ngerti? Awas kamu." Wanita itu sudah tua dan menyebalkan. Sandra tidak pernah tahu siapa dia. Ibunya memang memanggilnya Mami, tapi semua orang didengarnya memanggil dia Mami juga. Apakah anaknya begitu banyak? Ibunya sering menitipkan Sandra pada Mami itu kalau ia keluar kota berhari-hari entah kemana. Di tempat kerja wanita itu, meskipun gelap, Sandra melihat banyak orang dewasa berpeluk-pelukan sampai lengket. "Anak siapa itu?" "Marty." "Bapaknya?" "Mana aku tahu." Sampai sekarang Sandra tidak mengerti mengapa ada sejumlah wanita duduk di ruangan kaca ditonton sejumlah laki-laki yang menunjuk-nunjuk mereka. "Anak kecil kok dibawa ke sini sih?" "Ini titipan si Marty. Aku tidak mungkin meninggalkannya sendirian di rumah. Diperkosa orang malah repot nanti." Sandra masih memandang keluar jendela. Ada langit biru di luar sana. Seekor burung terbang dengan kepakan sayap yang anggun. Membaca bagian tadi, teman-teman, kita hanya bisa menarik napas panjang. Pintar sekali Seno mempengaruhi perasaan pembaca. Orang dewasa memang sering menilai anak kecil sebagai belum tahu apa-apa, belum mengerti, sehingga kerap kali tidak mempertimbangkan keberadaan anak-anak itu dalam berperilaku. Contohnya tampak pada bagaimana tokoh ibu dalam cerpen ini memperlakukan anaknya, tokoh Sandra. Pembaca bisa melihat bagaimana cerobohnya ibu ini berkata-kata dan bertindak, sehingga menimbulkan luka batin dalam diri tokoh Sandra. Hipokrasi semacam ini tentu sangat mempengaruhi perkembangan jiwa seseorang, terutama yang sedang bertumbuh ke alam dewasa seperti tokoh Sandra ini. Nah, kita memang tidak bisa berbuat apa-apa jika karena sesuatu hal orang tua terpaksa menjalani profesi yang tidak baik. Meskipun begitu, seharusnya ia tetap memberi didikan dan ruang yang nyaman untuk perkembangan psikologi anaknya. Bagi anak-anak, orang tua adalah role model, contoh yang hidup. Bagaimana ia dapat menjadi contoh jika selalu menjejali anaknya dengan hal-hal yang negatif? Akibatnya, anak hidup dalam tekanan batin. Bahkan untuk menulis karangan tentang sosok ibu pun, seperti Sandra ini, dia tidak memiliki referensi sama sekali. Sandra mencoba berpikir tentang ibu. Apakah ia akan menulis tentang ibunya? Sandra melihat seorang wanita yang cantik, seorang wanita yang selalu merokok, selalu bangun siang, yang kalau makan selalu pakai tangan dan kaki kanannya selalu naik ke atas kursi. Apakah wanita itu ibuku? Ia pernah terbangun malam-malam dan melihat wanita itu menangis sendirian. "Mama, Mama, kenapa menangis, Mama?" Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menangis sambil memeluk Sandra. Sampai sekarang Sandra masih mengingat kejadian itu, namun ia tidak pernah bertanya-tanya lagi. Sandra tahu setiap pertanyaan hanya akan dijawab dengan "diam anak setan," atau "bukan urusanmu anak jadah," atau
Sudah beruntung kamu ku kasih makan dan ku sekolahkan baik-baik. Jangan cerewet kamu, anak sialan. Suatu malam, wanita itu pulang merangkak-rangkak karena mabuk. Di ruang depan, ia muntah-muntah dan tergeletak tidak bisa bangun lagi. Sandra mengepel muntahan-muntahan itu tanpa bertanya-tanya. Wanita yang dikenalnya sebagai ibunya itu sudah biasa pulang dalam keadaan mabuk. "Mama, kerja apa sih?" Sandra tak pernah lupa betapa banyaknya kata-kata makian dalam sebuah bahasa yang bisa dilontarkan padanya karena pertanyaan seperti itu. Tentu Sandra tahu wanita itu mencintainya. Setiap hari Minggu, wanita itu mengajaknya jalan-jalan ke plaza ini atau ke plaza itu. Di sana Sandra bisa mendapatkan boneka, baju, es krim, kentang goreng, dan ayam goreng. Dan setiap kali makan, wanita itu selalu menatapnya dengan penuh cinta, seperti tidak puas-puasnya. Wanita itu selalu melap mulut Sandra yang belepotan es krim sambil berbisik, "Sandra, Sandra." Kadang-kadang sebelum tidur, wanita itu membacakan sebuah cerita dari sebuah buku berbahasa Inggris dengan gambar-gambar berwarna. Selesai membacakan cerita, wanita itu akan mencium Sandra dan selalu memintanya berjanji menjadi anak baik-baik. "Berjanjilah pada Mama, kamu akan jadi wanita baik-baik, Sandra." "Seperti Mama." Bukan seperti Mama. Jangan seperti Mama." Sandra selalu belajar untuk menepati janjinya, dan ia memang menjadi anak yang patuh. Namun wanita itu tak selalu berperilaku manis begitu. Sandra lebih sering melihatnya dalam tingkah laku yang lain. Maka berkelebatanlah di benak Sandra bibir merah yang terus-menerus mengeluarkan asap, mulut yang selalu berbau minuman keras, mata yang kuyu, wajah yang pucat, dan pager. Tentu saja Sandra selalu ingat apa yang tertulis dalam pager ibunya. Setiap kali pager itu berbunyi, kalau sedang merias diri di muka cermin, wanita itu selalu meminta Sandra memencet tombol dan membacakannya. "Ditunggu di Mandarin kamar 505 pukul 20. Sandra tahu setiap kali pager ini menyebut nama hotel, nomor kamar, dan sebuah jam pertemuan, ibunya akan pulang terlambat. Kadang-kadang malah tidak pulang sampai 2 atau 3 hari. Kalau sudah begitu, Sandra akan merasa sangat merindukan wanita itu. Tapi begitulah, ia sudah belajar untuk tidak pernah mengungkapkannya. Begitulah teman-teman, tokoh Sandra ini tidak memiliki gambaran utuh tentang sosok ibu yang baik. Ibunya kadang-kadang saja menunjukkan kasih sayang kepada Sandra. Namun selebihnya, Sandra tidak merasakan kelembutan seorang ibu. Sebaliknya justru perkataan dan perilaku yang tidak semestinya. Ini merupakan perundungan psikis yang dialami tokoh Sandra sehingga ia tidak mampu menuliskan pengalamannya tentang sosok ibu. Begini lanjutan ceritanya. 40 menit lewat sudah. "Yang sudah selesai boleh dikumpulkan," kata ibu guru Tati. Belum ada secoret kata pun di kertas Sandra. Masih putih, bersih, tanpa setitik noda. Beberapa anak yang sampai hari itu belum mempunyai persoalan yang terlalu berarti dalam hidupnya menulis dengan lancar. Beberapa di antaranya sudah selesai dan setelah menyerahkannya segera berlari keluar kelas. Sandra belum tahu judul apa yang harus ditulisnya.
"Kertasmu masih kosong, Sandra?" Ibu guru Tati tiba-tiba bertanya. Sandra tidak menjawab. Ia mulai menulis judulnya, Ibu. Tapi begitu ibu guru Tati pergi, ia melamun lagi. "Mama, Mama," bisiknya dalam hati. Bahkan dalam hati pun Sandra terbiasa hanya berbisik. Ia juga hanya berbisik malam itu ketika terbangun karena dipindahkan ke kolong ranjang. Wanita itu barangkali mengira ia sudah tidur. Wanita itu barangkali mengira karena masih tidur, maka Sandra tak akan pernah mendengar suara lenguhnya yang panjang maupun yang pendek di atas ranjang. Wanita itu juga tak mengira bahwa Sandra masih terbangun ketika dirinya terkapar tanpa daya dan lelaki yang memeluknya sudah mendengkur keras sekali. Wanita itu tak mendengar lagi ketika di kolong ranjang Sandra berbisik tertahan-tahan, "Mama, Mama," dan pipinya basah oleh air mata. "Waktu habis, kumpulkan semua ke depan," ujar ibu guru Tati. Semua anak berdiri dan menumpuk karangannya di meja guru. Sandra menyelipkan kertas di tengah. Di rumahnya, sambil nonton RCTI, ibu guru Tati yang belum berkeluarga memeriksa pekerjaan murid-muridnya. Setelah membaca separuh dari tumpukan karangan itu, ibu guru Tati berkesimpulan, murid-muridnya mengalami masa kanak-kanak yang indah. Ia memang belum sampai pada karangan Sandra yang hanya berisi kalimat sepotong, "Ibuku seorang pelacur." Bagaimana teman-teman? Ya, rasanya sedih sekali membacakan cerpen ini. Tampaknya melalui cerpen ini Seno Gumira juga mempertanyakan soal perlindungan terhadap anak yang hidup dalam situasi tekanan penyakit masyarakat, antara lain prostitusi. Perlindungan dari sayatan psikologis yang dibutuhkan seorang anak macam Sandra ini seringkali kita abaikan. Tanpa sadar, acap kali kita mendera mereka melalui hal yang terlihat baik, seperti kasus guru yang meminta para muridnya menulis tema-tema keluarga, keluarga yang berbahagia, rumah nenek, ibu, dan lain-lain. Pastilah maksud ibu guru Tati baik, namun terkesan kurang berhati-hati, dan pada akhir cerita bahkan terburu-buru menyimpulkan bahwa para muridnya memiliki kehidupan yang indah, padahal dia belum membaca karangan Sandra. Anak-anak semacam Sandra ini kemana mengadu? Jangankan mengadu, mendapat perlindungan saja belum tentu ia peroleh. Sementara perlindungan terdepan dan paling inti yakni keluarga tidak menjadi benteng perlindungan sama sekali. Lalu sekolah? Sering kita mendapati sekolah juga bukan tempat aman untuk bernaungnya anak-anak kita. Terlebih untuk anak-anak senasib Sandra yang bahkan tidak mengerti apa itu keluarga, apa itu ibu, apa itu ayah, dan apa itu nenek. Dia hanya tahu orang-orang terdekatnya yang ternyata tidak berpadanan dengan konsep keluarga secara normal. Rupanya teman-teman, Seno menghendaki kita, kaum dewasa, untuk berhati-hati dengan ekstra kesungguhan manakala kita harus merawat keberadaan anak-anak seperti Sandra, agar kita tidak menanam dan memupuk anak-anak dengan kepahitan yang tidak berkesudahan. Nah teman-teman, demikianlah pembicaraan kita tentang pelajaran mengarang cerpen karya Seno Gumira Adjidharma.
Jika karena perbincangan ini teman-teman ingin lebih mengenal siapa, apa, dan bagaimana Seno Gumira Aji Dharma itu, teman-teman bisa bertanya langsung pada Profesor Google. Dan jika teman-teman ingin membaca karya-karya Seno lainnya, berburulah ke toko-toko buku. Oke teman-teman, Omah Simak Channel pamit undur diri dan akan menjumpai teman-teman lagi pada kesempatan mendatang. Dadah. Simak terus.